tidak semua uang masuk itu untuk dikeluarkan, untuk disuruh pergi. Itu yang di dompet juga ada, yang di sini ada, yang di laci ada, yang jadi logam mulia ada. Artinya uang yang masuk tidak semuanya disuruh pergi. Itu namanya ada uang yang jatahnya untuk bercinta dengan kita. Gitu. Kak Yunita, Om, kesadaran diri contohnya seperti apa, Om? Misal saat saya sering bertengkar dengan pasangan, terus bangun kesadaran dirinya gimana? Ya, sadar kalau sedang bertengkar itu. Kesadaran itu kan mulai mengamati ya. Jadi gini, eh, ini peristiwa bertengkar dengan pasangan. Kalau Anda di dalam sini, berarti ini namanya Anda hadir sebagai korban, Anda hadir sebagai pelaku. Kalau Anda hadir sebagai pengamat, ini peristiwa pertengkarannya, Anda tuh di sini. Di sini nonton pertengkarannya. Ini Anda di sini, mengamati pertengkarannya. Kesadaran hadir sebagai pengamat. Kenapa saya bertengkar? Apa yang saya pertengkarkan? Pemicunya apa? Apa manfaat saya terus bertengkar? Apa solusinya? Apa dampaknya? Apa manfaat? Mendatangkan rezeki banyakkah dengan terus-terus bertengkar? Nah, itu kesadaran sebagai pengamat, gitu loh. Mau sampai kapan bertengkar dan sebagainya? Itu namanya kesadaran diri. Kalau nggak sadar sedang bertengkar atau tadi merasa menjadi korban pertengkaran atau merasa hadir sebagai pelaku, ini nggak akan bisa mengubah yang di sini, gitu. Jadi kesadaran itu seperti itu, sadar bahwa kondisi saya sedang seperti itu sehingga mulai bertanya-tanya gitu. Sebentar ini mau sampai kapan bertengkar terus? Untungnya apa gitu? Apa pemicunya? Rata-rata pertengkaran keluarga pemicunya adalah ego. Ketika semua sudah masih sama-sama egois ya nggak akan selesai. Bahkan case-case perceraian yang saya tangani dan berhasil akur kembali pun ya pemicunya karena apa ego itu. Kak Rahmatul Masih bagaimana cara bercinta dengan uang? Sudah ikut kelas offline belum? Kalau sudah saya tunjukkan cara. Karena ini megangnya gimana, nyiumnya gimana dan sebagainya. Jadi bercinta itu intinya ada uang yang hadir untuk tidak dikeluarkan. Uang ini saya punya dompet gitu ya, punya dompet uang. Ini khusus menyimpan uang baru gitu ya. Nah, ini khusus menyimpan uang baru. Jadi kalau saya dapat uang baru, narik dari ATM dapat uang baru, itu saya taruh di sini, tidak saya belanjakan. Awalnya saya taruh di dompet dulu. Di dompet itu kan ada beberapa ruang. Nah, kalau saya narik dari ATM ada uang baru, itu tidak saya belanjakan. Berarti ini jatah bercinta saya dengan uang. Ini kesepakatan saya dengan uang ya. Contoh waktu itu saya pernah ngisi di sekolah. Ini sebagai bukti saja sih teman-teman. Dianggap pamer juga nggak apa-apa sih. Eh, saya dikasih uangnya itu masih bendelan gini dan baru semua. Ya ini nggak saya belanjakan gitu. Ini nggak saya belanjakan karena ini apa? Baru semua, bagus semua gitu. Ya saya masukkan ke sini gitu. Nah lama kelamaan ini banyak. Kalau sudah banyak banget, biasanya saya belikan logam mulia. Jadi artinya tidak semua uang masuk itu untuk dikeluarkan, untuk disuruh pergi. Itu yang di dompet juga ada, yang di sini ada, yang di laci ada, yang jadi logam mulia ada. Artinya uang yang masuk tidak semuanya disuruh pergi. Itu namanya ada uang yang jatahnya untuk bercinta dengan kita. Gitu. Mas Imo, kalau ini Kak Jauhar ya, kalau lebih masuk atau paham menonton video yang ada orangnya ketimbang suara saja dan materi yang seperti ini termasuk tipe apa? Tipe visual. Kalau mendengarkan itu kan auditori ya. Kalau harus melihat orangnya berarti itu visual. Maaf tadi lupa tanya Sige dan Solawat dari sudut pandang Happy Yogi. Maksudnya gimana?
happy hoki bukan agama, jadi saya tidak mengomentari sebuah kegiatan agama ya. Karena nanti kalau saya mengomentari kegiatan agama, saya bisa blunder. Saya, wah ada agama baru namanya happy hoki, gitu ya. Jadi mohon maaf saya tidak mengomentari sudut pandang zikir dan sholawat dari happy hoki. Ya, karena happy hoki tidak setara dengan agama. Gitu. Oke, kalau kita selama bertahun-tahun mendidik anak dengan cara tidak tepat, kemudian kita mau merubah pola asuh dan memperbaiki diri juga, kemudian ada penolakan, pemberontakan dari anak, seperti balik membentak, marah-marah, berkata kasar. Oke, kalau mulai muncul ego, saya ibu kok diginiin sih gitu ya. Kadang jatuh juga ke perasaan bersalah dan kesedihan mendalam. Bagaimana kita menekan vibrasi tidak menyenangkan. Oke, jadi ya solusinya di hypnoparenting gitu. Karena anak ini kan karakternya sudah masuk ke bawah sadar, benahinya harus ke bawah sadar. Itu dengan cara apa hypnoparenting? Karena panjang sekali pembahasannya, bisa beberapa video. Nanti setelah saya selesai tutorial tentang TikTok affiliate, nanti saya akan ke apa namanya terkait dengan hypnoparenting. Karena membenahi anak kalau dengan pikiran sadar memang begitu. Kadang anak juga mulai membentak, ya anak bentak pun juga sebenarnya karena orang tua bentak-bentak itu. Anak hobi pasti orang tua. Terus membenahi anak, dibilangin kok sekarang sudah ngeyel, apalagi yang sudah gede, sudah lebih berani dari orang tua. Ini orang belum tua banget aja sudah begini, kalau nanti sudah dibutuh dirawat dan karakter anak masih sama, tua saya bagaimana gitu. Nah, makanya ada banyak hal yang perlu dibenahi. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab dengan satu kali pertanyaan. Kalau berkenan menunggu event hypnoparenting saya boleh, kalau enggak mau belajar di tempat lain juga boleh. Intinya, karakter anak sekarang adalah kesalahan orang tua. Anak mau jadi nakal, mau jadi baik adalah hasil didikan dari orang tua. Benahinya gimana, itu harus di sisi sampai ke level bawah sadar. Makanya dikatakannya bukan ilmu parenting, tapi hypnoparenting. Ilmu hipnosis untuk masuk ke bawah sadar untuk membenahi karakter anak yang tidak baik, dan itu tidak bisa diselesaikan dengan satu kali penjelasan ya. Termasuk nanti mengukur tangki cinta anak, gejolak-gejolak psikologi yang sudah menyimpang di anak, beberapa momen-momen hipnosis natural dan sebagainya, ada banyak hal itu. Bercinta dengan uang gimana? Intinya uang ada untuk kita, tidak semua dikeluarkan. Apakah boleh KND? Apakah boleh saat meditasi bervisualisasi atau hanya fokus ke pernapasan saja? Karena selama yang saya jalani meditasi fokus ke pernapasan dan visualisasi yang lakukan sebelum tidur. Boleh juga. Meditasi itu tergantung goals-nya, teman. Kalau goals-nya mau visualisasi, ya meditasi plus visualisasi bisa. Kalau tujuan meditasi untuk ketenangan, ya sudah, sampai pada tenang titik. Kalau tujuan meditasi untuk menarik uang, ya sudah, meditasinya untuk menarik uang. Jadi, meditasi tergantung goals-nya mau apa. Ketika punya hutang harus merasa tidak punya hutang. Sebenarnya sudah mencoba dan bisa, tapi ketika ada telepon pinjol, teman-teman boleh hutang yang lainnya. Saran saya jangan pinjol, karena pinjol itu memainkan psikologi seseorang. Gitu, ya, tujuannya biar orang tuh pinjol ke tempat yang lainnya dan lainnya, supaya nambah lagi hutangnya. Nggak apa-apa ketika muncul khawatir itu nggak apa-apa. Yang penting jangan dominan. Misalkan gini, pas deg-degannya kan pasti telepon ya. Ya itu wajar manusiawi. Tapi setelah si tidak ditelepon itu loh, apakah masih terus mau mikirin itu? Nah itu loh yang membuat terjebak, dan banyak orang yang terjebak pinjol nggak selesai itu karena si penyedia jasa berhasil memainkan psikologi orang yang ngutang. Gitu. Ya saran saya jangan sampai lah terjebak di pinjol, kalau bisa jangan sampai.